Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi pada mata kuliah e-commerce dengan analisis terhadap bisnis retail atau Alfamart dan jasa online atau Shopee. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Julda Fitriani dengan NPM 399. Kemudian ada Fitri Yulistiani dengan NPM 392. Kemudian ada Utairi Rahmania dengan NPM 414. Kemudian untuk presentasi pertama akan dipresentasikan oleh Utari. Alfamart, bisnis retail merupakan suatu usaha menyalurkan berbagai produk kepada konsumen untuk konsumsi sendiri. Bisnis retail merupakan bisnis yang sangat menjanjikan seiring meningkatnya kebutuhan konsumen. Untuk itu banyak pelaku bisnis mulai berlombaan dalam meningkatkan strategi penjualannya. Banyak gerai Alfamart yang terbilang menguasai pasar dan mampu merambah ke seluruh Nusantara. Bahkan banyak perusahaan retail yang terus melakukan ekspansi pada daerah-daerah potensi di pelosok negeri. Alfamart merupakan jaringan bisnis retail yang bergerak di bidang pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Retail ini bernaung di bawah pimpinan PT Midi Utama Indonesia (TBK). Jumlah gerai Alfamidi terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, jumlah keseluruhan milik PT sebanyak 1,1451 gerai bisnis.com. Retail ini dikelilingi banyak pesaing sejenis yang berkelas nasional seperti minimarket dan Indomaret, serta banyaknya toko kelontong di sekitar Alfamart yang tentu berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Hal ini pun menimbulkan persaingan antar perusahaan retail. Konsumen sudah mulai cerdas dan selektif dalam masalah harga. 2. Kenyamanan, kebersihan, kualitas barang, dan lain sebagainya mendorong perusahaan untuk menyusun strategi pemasaran yang efektif untuk menarik konsumen dan melakukan perubahan suatu sesuai dengan tren yang ada agar dapat bersaing serta lebih unggul dari pesaingnya. Latar belakang dari jasa online Shopee. Shopee adalah aplikasi marketplace yang mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan mulai berproses pada Juni 2015 di Indonesia. Shopee merupakan anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Shopee hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman berbelanja baru. Shopee selama masa pandemi COVID-19, perilaku konsumen berubah, khususnya dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari. Keterbatasan untuk melakukan transaksi secara tatap muka membuat masyarakat lebih banyak berbelanja kebutuhan sehari-hari melalui e-commerce. Hal tersebut secara tidak langsung membuat bisnis e-commerce meningkat signifikan. Tidak hanya itu, peta persaingan bisnis e-commerce menjadi semakin kompetitif. Ketatnya persaingan tergambar melalui angka kunjungan ke situs web dan pengguna aplikasi e-commerce di Indonesia. Merujuk data yang dirilis SimilarWeb pada September 2021, diketahui bahwa aplikasi Shopee Indonesia paling sering dikunjungi dibanding aplikasi e-commerce lainnya, seperti Tokopedia dan Lazada. Keunggulan usaha retail Alfamart, masyarakat bisa terbantu dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Kedua, mudah menemukan barang yang mau dibeli karena tersusun rapi. Ketiga, Alfamart bisa menyediakan kemudahan fasilitas pembayaran seperti tagihan listrik, air, telepon, pajak, dan lain sebagainya. Keempat, kehadiran Alfamart juga memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM, lokal, produsen dalam negeri, hingga pemerintah setempat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitri. Baik, selanjutnya ada kelemahan usaha retail Alfamart. Yang pertama, produk yang tersedia di Alfamart kurang lengkap karena hanya menyediakan kebutuhan pokok rumah tangga.
produk makanan ringan dan minuman kemasan. Yang kedua, di beberapa daerah, Alfamart masih belum bisa dijangkau, jauh dari tempat tinggal. Yang ketiga, yaitu tidak bisa melakukan tawar-menawar. Yang terakhir, yaitu sebagian gerai Alfamart masih kurang mengikuti tren. Juga ruang yang sempit dan terkesan sesak sehingga kurang memberikan rasa nyaman. Selanjutnya ada keunggulan jasa online Shopee. Yang pertama, di masa pandemi ini, Shopee sendiri sudah menyediakan berbagai cara pembayaran beserta langkah-langkahnya. Selanjutnya, banyak promo yang disediakan, mulai dari cashback, diskon, hingga gratis biaya pengiriman. Selanjutnya, tidak usah berinteraksi secara langsung, Shopee menyebarkan informasi ke berbagai media sosial karena Shopee memiliki fitur yang lengkap. Selanjutnya yaitu dapat melakukan tawar-menawar karena Shopee menyediakan fitur chatting dengan penjual. Tidak usah keluar rumah, Shopee bisa berbelanja kapan saja dan di mana saja karena Shopee atau belanja online tidak akan tutup. Yang terakhir yaitu banyaknya pilihan toko untuk menemukan barang yang sesuai keinginan. Selanjutnya ada kelemahan jasa online Shopee. Yang pertama, sering menemui penjual yang kurang baik, yaitu karena di semua penjual di Shopee sendiri itu tidak semua berasal dari perusahaan Shopee, karena kebanyakan penjual tersebut berasal dari luar atau lokal. Yang kedua, yaitu customer service. Lambat membalas. Biasanya, di customer service Shopee ini terbilang lama dalam membalasnya, sehingga tidak banyak jika pelanggan komplain. Karena berdasarkan faktanya, setiap pelanggan ingin sekali dapat dilayani dengan cepat. Namun dalam hal ini, kalian tidak perlu mengkhawatirkan karena seiring meningkatnya pelanggan dan banyaknya yang komplain. Yang ketiga, yaitu ada saja penjual yang tidak jujur. Dan yang terakhir ada koneksi internet yang berpengaruh. Selanjutnya yaitu strategi agar usaha retail dan jasa online tetap berjalan. Yang pertama, strategi yang dilakukan lainnya adalah dengan menggunakan media yang sedang banyaknya digunakan oleh masyarakat. Sejak awal muncul, platform marketplace ini memang memfokuskan bisnisnya kepada para pengguna mobile atau aplikasi pada ponsel, yang mana membuatnya dikenal sebagai salah satu pelopor aktivitas belanja melalui ponsel. Yang kedua, strategi pertama yang dilakukan yaitu salah satu strategi pemasaran yang berhasil menarik perhatian para penjual ataupun pembeli, ialah menggunakan hal-hal yang sedang viral atau tren yang ada saat ini. Menggunakan konten yang sudah diketahui masyarakat luas memang merupakan salah satu cara dalam memperoleh kesuksesan strategi pemasaran, karena akan memudahkan masyarakat untuk mengingat platform tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Julia. Jul, giliran lu anjir. Oh ya, maaf, bentar. Yang mana? Ini ya. Strategi agar usaha retail dan jasa online tetap berjalan. Yang pertama yaitu ada program promosi. Di masa pandemi ini melakukan program promosi adalah hal yang sangat penting. Adanya banyak jenis promosi dapat ditawarkan seperti potongan harga, bebas ongkir kirim, kemudian pembayaran, baik itu secara online maupun program cicilan. Kemudian yang kedua ada memaksimalkan penjualan retail secara online atau multi-channel. Pasar online merupakan pasar yang sangat potensial di masa depan. Di masa pandemi ini, masyarakat enggan berinteraksi secara tatap muka dan lebih memilih mencari cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus keluar rumah.
Terbukti dengan meningkatnya transaksi e-commerce di Indonesia. Menurut catatan Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, nilai transaksi e-commerce terus menanjak, mulai dari peningkatan 152% pada tahun 2018, serta 88% pada tahun 2019. Dan pada semester 1 2020, terjadi kenaikan transaksi e-commerce sebanyak 2 kali lipat dibanding periode sebelumnya. Penyelesaian masalah atau solusi terhadap bisnis retail. Solusi permasalahan untuk bisnis retail yaitu Alfamart. Seperti yang telah kami jelaskan pada sebelumnya, Alfamart memiliki kelebihan dan kekurangan yang cukup sama atau menarik. Untuk itu bisa kami simpulkan bahwa Alfamart adalah toko yang membantu seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pokok. Namun setelah kami melakukan penelitian, kami memiliki saran, yaitu sebaiknya pihak Alfamart harus lebih ditingkatkan lagi dari segi evaluasi barang, segi lokasi, stok makanan, mengikuti tren, dan terakhir yaitu terus memperbaiki kualitas dan fasilitas yang ada. Penyelesaian masalah atau solusi terhadap jasa online. Solusi untuk permasalahan jasa online. Di masa pandemi seperti ini, jasa online sangat dibutuhkan untuk membantu dan menghemat seseorang, pedagang, pengusaha, pembisnis dalam mengirimkan barang dagangannya agar sampai kepada konsumen dengan tepat waktu. Seperti Shopee, di mana semua orang dapat menjual barang dagangannya di platform atau aplikasi Shopee. Namun ada beberapa hal yang harus lebih diperhatikan dan diperbaiki, yaitu mengevaluasi toko yang tidak memenuhi standar etika bisnis. Yang pertama, penjual atau pedagang tidak jujur. Pihak Shopee seharusnya lebih mementingkan kenyamanan konsumen. Pihak Shopee bisa saja menutup atau memblokir akses dan akun pedagang yang tidak jujur. Yang kedua, yaitu slow respon dari customer service. Pihak Shopee seharusnya meningkatkan lagi respon chat agar konsumen merasa dipentingkan dan dilayani. Kemudian ada koneksi internet. Pihak Shopee seharusnya meningkatkan koneksi internet agar konsumen tidak merasa bosan atau kesulitan untuk mengakses aplikasi Shopee. Hal penting yang harus diperhatikan dalam strategi bisnis. Yang pertama ada kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi merupakan modal penting dalam menjalankan strategi bisnis. Oleh karena itu, setiap perusahaan atau pelaku bisnis harus membekali diri dengan berbagai ilmu pengetahuan dan wacana sumber inspirasi. Ide kreatif dapat menjadi sumber inspirasi dalam menciptakan suatu inovasi produk tertentu sehingga akan memberikan peluang sukses yang lebih besar pada bisnis Anda. Selain itu, kreativitas dan inovasi juga dapat Anda tawarkan, maka akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan mereka tidak merasa bosan. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami dalam mata kuliah e-commerce. Mohon maaf apabila salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.